Belajar second language, jadi kita kan bahasa Indonesia, berarti kita Indonesian people belajar bahasa Indonesia. Second language-nya itu bahasa Inggris misal atau third language-nya Mandarin. Itu juga bisa mengurangi atau menekan risiko demensia. Demensia tahu pikun-pikun atau kehilangan memori jangka panjang. Jadi saya bisa, atau jangka pendek juga bisa. Kalau kamu pengen tahu filmnya namanya Memento. Memento kan filmnya dibuat Christopher Nolan karena benturan di kortas frontal, jadi dia anterogrowth amnesia. Dan bisa mengurangi resiko terjadi Alzheimer sampai 4,5 tahun. Ini kan proper nih, berarti obatnya adalah berbahasa. Lah kok iso? Karena ketika kamu berkomunikasi dengan bukan bahasa utamamu, itu otakmu jujur akan bekerja keras. Jadi dia bergonta-ganti untuk melatih memori, lebih konsentrasi, dan akhirnya bisa melakukan multitasking. Jadi malah saya tuh seneng terhadap anak muda Gen Z yang bahasanya campur-campur. Di TikTok tuh kan banyak yang kayak gini. Wah mas, udah tuh mas bahasa Indonesia aja, nggak usah dicampur-campur, nggak enak dengernya. Ya mungkin kamu kurang cerdas. Contoh, saya kemarin di podcast Raditya Dika tuh ketemu dokter profesor dari China, dan kita nggak bisa bahasa Mandarin. Kemampuan bahasa Inggris saya juga listeningnya kalau beda logat nggak bagus. Mas Radit logat Betawi. Nah sementara Doi logat Cina. Ya udah, tapi kan bahasa Inggris. Akhirnya kita berusaha untuk saling memahami. Akhirnya apa? Paham. Walaupun bahasanya medok masing-masing. Saya medok Jawa, Mas Radit medok Jakarta, yang satunya medok Cina. Jadi ini ruwet nih. Tapi kan endingnya paham. Terjadi podcast 1 jam. Itu bukti. Artinya memang otak bekerja keras itu. Pulang dari situ capek tuh saya. Karena memahami logatnya sulit. Tapi kan itu membuka mata kita multitasking. Nah ini contoh buat teman-teman. Bahasa campur-campur ini apa-apa, setidaknya berusaha. Dan saya lebih senang sama anak muda yang kontennya tuh campur-campur. Jadi kadang Inggris, kadang Jawa, apa-apa. Enak kok didengar. Kalau kalian nggak paham ya belajar paham. Gitu. Ibaratnya kalau kita tuh nge-gym, tahu nge-gym? Ada yang namanya kan olahraga cross training. Kadang sepeda, kadang renang, kadang lari, kadang kan beban. Ini cross training, tapi cross training di otak. Jadi biar otaknya nggak kayak bola bowling, halus kayak otak udang. Aduh, repet. Nah, ada jurnal lagi. Jadi bisa membuat efisiensi atau ketahanan otak. Ya, sama masih menunda penyakit Alzheimer dan ibaratnya kognitifnya lebih bagus. Itu yang kemarin dibilang dari penelitiannya di sini. Orang yang bisa berbahasa lebih dari 2 atau 3 itu kecerdasannya intelektual.